Mulai nih. Mulai nih. Ya mulai nih. Kata-kata. Suruh sini, terus nah. Sudah mulai Rahman ini. Mulai nih Rahman. Moderator siapa kan? Keluar. Sudah mau kan nih. Bisa Oke, jika itu dipotong video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun materi yang kami akan diskusikan yaitu analisis jaringan, tanaman, dan pupuk. Sebelum pemaparan materi dan diskusi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Purwasa Putra. Saya dari Agroteknologi kelas B. Saya berasal dari Kabupaten Muna, SMA Negeri 1 B1 18 Selanjutnya saya persilakan kepada Jinira untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan. Baik, perkenalkan saya atas nama Jinira Petmi dengan NIM D1 B1 18111. Saya berasal dari Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Asal sekolah saya SMA Katolik Mestawa. Selanjutnya saya persilakan kepada Siti Masita untuk memperkenalkan diri untuk lebih jauh. Saya persilakan. Siti Masita dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Masita dengan NIM D1 B1 18063. Saya berasal dari Kabupaten Konawe. Sekolah saya Madrasah Aliyah Darul Pro Utara. Selanjutnya persilakan Saudara Rahman memperkenalkan diri untuk lebih jauh. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahman dengan stambuk D1 B1 18059, jurusan Agroteknologi angkatan 2018, alumni SMA Negeri 1 Cerabuta, Kabupaten Kolaka Timur. Dan yang terakhir, saya persilakan kepada Saudara Lima untuk mempersilakan diri. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muslimah dengan NIM D1 01. Asal saya dari Kolaka Utara, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Lasusua. Oke, itulah tadi hasil dari perkenalan diri dari kelompok 1. Kami akan memaparkan materi-materi pada PowerPoint yang kami telah susun. Dalam presentasi kali ini, semua peserta kelompok yaitu dapat mempresentasikan hasil diskusi. Oke, pada koordinator next. Langsung saja ke pemaparan materi. Di operator mungkin bisa di IG yang pertama. Oke, poin penting. Yang pertama, poin penting yang kami angkat yang pertama yaitu analisis prinsip pengujian tanah. Dan yang kedua yaitu analisis tanaman. Yang ketiga, prinsip analisis tanaman. Dan yang terakhir yaitu analisis pupuk. Next. Analisis pengujian tanah. Pengujian tanah secara umum didefinisikan sebagai bahan kimia atau mes fisik urban yang dibuat di tanah.
istilah pengujian tanah telah diberikan arti yang lebih terbatas dan lebih luas, dipertekankan dengan keberhasilan atau kegagalan pengujian tanah tergantung pada jumlah dan kualitas data penelitian yang tersedia, durasi dan interpretasi dari tes. Status gizi dari tanah yang dapat dievaluasi melalui beberapa cara. Di antara metode-metode tersebut adalah 1. Uji coba pemupukan di peta lapangan percobaan. Dan yang kedua, pot rumah kaca. Yang ketiga, gejala tanaman. Yang keempat, analisis tanaman, analisis. Dan yang kelima, jaringan cepat atau getah. Keenam, uji biologi. Dan yang terakhir, analisis kimia yang cepat dari tanah. Next. Pengujian tanah adalah untuk pertama, menentukan secara akurat yang tersedia dari tanah. Yang kedua, jelas menunjukkan ketiga, membentuk yang kebutuhan pupuk ditentukan, dan yang terakhir yaitu mengungkapkan hasil dalam cara sedemikian rupa sehingga mereka mengizinkan evaluasi ekonomi dan rekomendasi yang disarankan. Next. Pada teman kelompok saya untuk melanjutkan presentasi pada materi ini. Saya persilakan. Pada Jenny Rapid ini saya persilakan. Baik. Satu, bidang sampling. Dalam pengujian tanah dimulai dengan pengumpulan sampel tanah atau sampel dari lapangan. Yang menjadi hasil analisis diharapkan melalui seluruh bidang. Prinsip dasar pertama dari program pengujian tanah adalah bahwa sebuah lahan dapat diambil sampelnya sedemikian rupa, sehingga hasil analisis kimia dari sampel tanah yang dikumpulkan akan akurat, mencerminkan status nutrisi sebenarnya. Perbedaan besar sering ditemukan dalam tingkat gizi sampel tanah yang diambil dari berbagai bidang yang sama. Perbedaan ini biasanya bukan kesalahan pengambilan sampel atau pengujian, tetapi variasi sebenarnya dalam. Nah, yang kedua yaitu ekstraksi dan kimia analisis. Mengukur apapun hara yang diekstrak. Teknik analisis bukti dapat diterima. Dalam bekerja dan merancang kimia tanah, diperoleh dari berbagai bidang respon tanaman yang dikenal dan yang memberikan berbagai tanggapan tanaman. Metode tersebut harus menunjukkan peningkatan yang dapat diefisiensikan secara matematis dalam hara tersedia bagi tanaman yang diukur saat respon tanaman di lapangan yang diturun. Next. Nah, poin yang ketiga yaitu analisis hasil. Analisis hasil yang diperoleh dari analisis kimia tanah dalam interpreted yang bermakna. Hal ini biasanya dicapai melalui beberapa jenis korelasi yang ditentukan sebelumnya antara hasil tes dan tanggapan tanaman lapangan yang diketahui. Prinsip dasar pengujian tanah adalah bahwa uji nilai tanah dapat dalam berbagai situasi diperlukan dan terkait sebagai variabel penyok independen dengan yield persen dan respon yang diperoleh untuk tanaman tertentu. Persen yield atau hasil tanaman yang tidak
dibuahi sebagai persentase dari tanaman yang dibuahi. Dengan mengukur respon terhadap pupuk di bawah kondisi yang sama, baik melalui musim, tanah, jenis tanah, penyakit, dan gulma. Nah, poin keempat yaitu pembuatan pupuk rekomendasi. Akurasi dengan nilai tes dapat diatur tergantung pada berdasarkan. Tujuan dari nilai uji tanah hanya untuk menunjukkan titik tingkat nutrisi yang tersedia di tanah, di mana pertimbangan yang diperlukan untuk didasarkan. Untuk menginterpretasikan nilai tes tanah, korelasi yang tepat dari nilai tes dengan tanggapan lapangan dikenal untuk berbagai tanaman yang diperlukan. Nah, salah satunya yaitu harus dapat menentukan dan mengungkapkan keseriusan kekurangan gizi untuk tanaman tertentu dari nilai uji tanah. Nah, pertimbangan penting untuk menentukan tingkat atas pembuahan. Hal ini berlaku untuk nilai peningkatan hasil panen yang diharapkan yang terkait dengan biaya pupuk. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga, para saudari Siti Masita, saya persilakan. Selanjutnya yaitu analisis tanaman. Heterogenitas elemen. Bagian tumbuhan di lokasi tertentu, tumbuhan yang diperoleh pada tahap tertentu pertumbuhan berdasarkan fisiologis, jaringan yang berkembang pesat, perubahan konten unsur atau tidak boleh diambil sampel. Waktu pengambilan sampel harus sesuai dengan antara konten unsur dan hasil atau fisik penampilan 1971. Pertimbangan statistik. Variasi kandungan unsur dalam satu bagian tumbuhan maupun dari tumbuhan untuk menanam harus diperhatikan. Stein 1959 telah menunjukkan bahwa ada relatif variasi kecil dalam nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, mangan, tembaga. Di antara bahan pengambilan sampel yang dipilih pada satu pohon jeruk atau satu pinus tanaman apel, saat mempertimbangkan variasi kandungan elemen dari tanaman ke tanaman, maka situasinya bisa sangat berbeda. Jika ada variasi besar pengambilan sampel intensif, dibutuhkan jaringan tanaman yang cukup untuk mempresentasikan kandungan elemen dari tanaman sampel. Teknik sampel tanaman. Kenworthy 1969, Chapman 1966, Jones dan kawan-kawan 1971, 1973, Waiter dan Robinson 1986, 1997, Jones, Walt and Mills 1993, dan Mills and Jones 1996 telah menjelaskan teknik pengambilan sampel jaringan tanaman yang telah umum diterima. Berikut ini adalah daftar parsial dari prosedur pengambilan sampel yang direkomendasikan. Next. Aturan umum. Sebagai aturan umum, daun dewasa terkena sinar matahari penuh tepat di bawah tumbuh ujung di cabang atau batang utama biasanya lebih disukai diambil tepat sebelum atau di saat tanaman mulai tahap pertumbuhan reproduksinya. Dalam beberapa situasi, pengambilan sampel mungkin diperlukan pada periode awal dalam siklus pertumbuhan tanaman dengan kematangan yang sama.
Sampel. Ada banyak instruksi tentang apa yang tidak boleh diambil sampelnya sama yang instruksi tentang apa yang tidak boleh sampelnya. Jaringan tumbuhan atau tumbuhan yang tidak akan diambil contohnya adalah: 1. Jaringan ditutupi dengan tanah, debu, atau sisa bahan kimia. 2. Tanaman dirusak oleh serangga atau luka mekanis atau sakit. 3. Jaringan dari tumbuhan mati atau jaringan mati. 4. Tanaman di bawah tekanan kelembaban atau suhu. 5. Tanaman sangat dipengaruhi oleh stres nutrisi. 6. Tanaman baris perbatasan atau tanaman baris aktif. 7. Tanaman di area yang diserang gulma. 8. Seluruh tanaman kecuali bibit. Penebangan tanaman, pelacakan atau pemantauan. Peran utama untuk analisis tanaman adalah logging, tracking, atau pemantauan. Pengambilan serangkaian sampel jaringan tanaman selama musim tanam. Pangkas penebangan pelacakan lebih sering digunakan dengan tanaman pepohonan seperti tebu, Clemens 1960, Bowen 1990, dan kelapa sawit dan kurma. Sementara pemantauan kandungan nitrat, nitrogen, dan kalium tangkai kapas, Sabe dan Selinsky 1990, Constable et al. 1991, Dapi 1995, banyak digunakan untuk mengatur penggunaan pupuk N untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Next. Perbandingan visual terjadi atau dicurigai adanya kekurangan. Analisis bagian tanaman yang sama dari tanaman normal yang berdampingan di bidang atau area yang sama dapat membantu dalam interpretasi. Munson dan Nelson 1990. Jika tanaman sedang dibandingkan berbeda dalam kekuatan dan tahap perkembangannya, bagian tanaman yang sama di tahap perkembangan yang sama mungkin tidak ada. Oleh karena itu, membandingkan analisis antara dua set jaringan mungkin tidak membantu interpretasi. Persiapan untuk jaringan tanaman untuk analisis laboratorium. Peroleh data analitik yang akurat dan analisis tanaman. Prosedur yang sudah selama pengeringan partikel, penyimpanan, dan masing-masing prosedur keakuratan dan khusus untuk memastikannya bahwa tidak terjadi berat kering karena dekomposisi akan mengurangi berat kering yang selanjutnya secara signifikan akan mempengaruhi hasil analisis tanaman. 1970. Oleh itu, tisu tanaman segar harus ditempatkan dalam kantong kertas yang terbuka dan bersih, keringkan memungkinkan, atau di lingkungan yang sejuk selama pengiriman ke laboratorium. Tisu tanaman segar tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup kecuali tisu dikeringkan dengan udara atau kantong dan isinya dijaga tetap dingin dengan kondisi 4,4 derajat Celcius. Next. Oke, selanjutnya materi berikutnya, Saudara Rahman dipersilakan. Prinsip analisis tanaman. Prinsip-prinsip analisis tumbuhan telah berkembang sejak awal tahun 1800-an di Saussure 1904. Berbagai elemen diidentifikasikan sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Godal dan Gregory 1947 mereview penelitian awal dan menyimpulkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan sebelum tahun 1947 dan dikelompokkan menjadi satu dari 4 kategori, yaitu: pertama, investigasi gangguan nutrisi yang ditunjukkan dengan gejala yang pasti. Kedua, interpretasi hasil uji coba lapangan. 3, pengembangan metode pengujian cepat untuk digunakan dalam pekerjaan penasehat. 4, penggunaan analisis tanaman sebagai metode survei nutrisi. Suatu elemen dianggap penting jika siklus hidup tanaman tidak dapat selesai tanpanya, tidak dapat digantikan oleh elemen lain, dan tampil fungsi penting langsung di pabrik. Kriteria yang ditetapkan oleh Arnold Stone 1939.
Unsur-unsur yang dianggap penting bagi tumbuhan antara lain karbon, oksigen, dan hidrogen. Tersedia dari karbon dioksida COJ di udara melalui daun dan air H2O baik dari curah hujan maupun irigasi yang diserap tanaman akar dari tanah. Unsur mineral, nitrogen, fosfor, potasium, kalium, magnesium, dan sulfur dikenal sebagai mayor elemen dan boron, klorin, tembaga, besi, mangan, molybdenum, dan seng dikenal sebagai mikronutrien. Semua unsur-unsur ini tersedia dari tanah dan digunakan sebagai bahan pengubah tanah, seperti kapur dan pupuk. Kemudian diserap melalui akar tanaman, natrium, silikon menurut Takashi et al. 1990, dan nikel menurut Brown et al. 1987 dan juga penting untuk beberapa tanaman, sedangkan kromin, selenium, dan vanadium pada konsentrasi rendah telah ditemukan berbagai manfaat beberapa tanaman. Konten tanaman. Konsentrasi unsur-unsur penting tumbuhan diekspresikan pada bahan kering basis persen gram atau per kilogram. Untuk elemen utama dan bagian per juta ppm atau miligram per kilogram mg lkg. Untuk mikrounsur hara, satuan yang dipilih tergantung pada sistem penggunaan. Untuk petani-petani, penggunaan uji analisis tanaman di Amerika Serikat. 5 elemen utamanya biasanya dinyatakan sebagai persen dan 7 mikronutrien dinyatakan dalam ppm dalam literatur ilmiah. Metrik atau satuan SI adalah satuan pilihan, ekuiva nilai pinjaman atau elemen utama dan mikronutrien dalam berbagai unit ini sebagai berikut. Nilai konsentrasi dipilih hanya untuk tujuan ilustrasi. Gejala tanaman visual. Ketika unsur esensial sangat kurang, fotosintesis atau proses metabolik akan terganggu, dan gejala dalam hal penampilan visual daun atau penurunan laju pertumbuhan. Selain itu, hasil panen akan turun secara serius kecuali jika dapat diperbaiki. Visual seperti itu gejala ini disebut sebagai gejala defisiensi atau tanda lapar yang bisa menjadi sangat spesifik dalam hal elemen esensial tertentu menurut Murtry 1947 dan Sprague 1968, Grundon 1987, Berkman 1992, Bennett 1993. Biasanya kloris khas atau nekrosis jaringan daun diproduksi dengan stunting pertumbuhan keseluruhan. Hal yang sama berlaku untuk gejala keracunan. Sampling dan metode dari analisis. Analisis tanaman biasanya dilakukan pada sampel yang disiapkan di laboratorium dalam kondisi terkendali. Jones dan Case 1990. Pengujian sampel hijau dapat dilakukan dengan spektrometri inframerah dekat atau NIR. Di laboratorium bergerak, RIS, tes jaringan tanaman atau tes cepat dapat dilakukan pada jaringan tanaman hidup, getah tanaman, atau cairan. Aspek penting analisis tanaman. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan tanaman teknik analisis. Tingkat unsur hara kritis harus ditetapkan dengan perbandingan pertumbuhan terbatas dan studi korelasi untuk setiap elemen dan untuk setiap tanaman dalam berbagai kondisi. Ulrich 1948 dan Smith 1992. Meninjau perkembangan awal dan penggunaan analisis tanaman, Sternberg 1951 membahas kurva hasil yang berbeda terkait dengan nutrisi tanaman konsentrasi. Munson dan Nelson 1973-1990 membahas keterkaitan kapal kurva hasil, persediaan nutrisi, dan konsentrasi nutrisi.
dan juga hasil relatif terkait dengan zona kekurangan, zona transisi atau kisaran kritis, zona yang memadai atau kisaran kecukupan, konsentrasi optimal terjadi di atau dekat hasil ekonomi maksimum atau optimal, dan zona berlebihan terjadi pada nutri konsentrasi di mana hasil relatif atau aktual mulai menurun. Penggunaan praktis analisis tanaman. Hasil analisis tanaman digunakan dalam beberapa cara. Pertama, menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan tanaman pematang, atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan, seperti fiksasi and simbiosis. Kedua, memverifikasi halaman yang terkait dengan fenotip atau nutrisi semua kekurangan unsur atau gejala toksisitas. Yang ketiga, menetapkan konsentrasi optimal atau nilai krisis untuk elemen asosiasi dicapai dengan hasil ekonomi yang optimal atau maksimal. 4. Menentukan ketersediaan hara tanaman atau ketersediaan dan pemulihan suatu elemen atau elemen yang diterapkan dalam pemupukan dalam percobaan respon tanaman. Mengevaluasi dan membandingkan berbagai area atau situs dalam bidang produksi, kebun buah-buahan atau hutan, memantau ladang, kebun anggur, kebun buah-buahan, atau hutan untuk menentukan apakah ada kekurangan. Keenam, masalah atau ketidakseimbangan nutrisi terjadi sehingga tindakan korektif dapat diambil jika dianggap perlu menentukan serapan unsur total oleh suatu tanaman, terutama pada tingkat tinggi produksi. Atau dengan proses ini, perkiraan kebutuhan unsur hara per menit unit produksi juga dapat ditentukan unsur hara penghapus per unit hasil. Kedelapan, menentukan efisiensi nutrisi internal atau out per unit nutrisi serapan, varietas atau kultivar berdasarkan pemulihan tanah atau pemupukan nutrisir dengan metode aplikasi yang berbeda termasuk daun. 9. Melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di area produksi atau untuk menentukan apakah suatu elemen atau kombinasi elemen kekurangan atau kekurangan cukup berlebihan atau beracun. Analisis tanaman dapat memainkan peran utama saat mendiagnosis masalah nutrisi mineral. Sebagian besar elemen penting dibutuhkan oleh tanaman dan faktor iklim, genetik, budaya, dan manajemen yang dipengaruhi pertumbuhan tanaman, perkembangan, dan pematangan harus diperhitungkan. Interpretasi hasil analisis tanaman dan rekomendasi yang dihasilkan. Ketika hanya satu elemen penting yang harus atau curah hujan irigasi yang tidak memadai tidak tersedia pada saat-saat penting dalam siklus hidup dari tanaman tersebut, hasil panen mungkin menjadi turun atau menjadi nol. Selanjutnya akan lanjutkan pemateri terakhir, yaitu Saudari Muslimah. Persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis pupuk. Nah, untuk mengatasi variasi yang luas pada tingkat kesuburan tanah, baik dari proses pembentukan lahan atau perluasan batas lapangan untuk memasukkan wilayah yang sebelumnya dikelola secara berbeda. Prosedur pengambilan sampel dan statistik yang dikenal sebagai teori variabel region baru-baru Next.
Oke, derajat variabilitas lapangan. Variabilitas dapat menjadi vertikal dan horizontal. Variabilitas alami atau disebabkan oleh operasi manusia di darat. Yang kedua, pengumpulan sampel tanah dan penanganan. Proses pembentukan tanah dapat menyebabkan perbedaan yang kontras pada profil tanah, terutama pada horizon A dan B. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bahan organik, pH, tekstur, kapasitas tukar kesediaan. Yang ketiga, James dan baik. Kontras tajam lain dalam variabilitas tanah dapat diamati saat fermentasi. Aku disuntikkan, diikat, dan disaring. Hal ini menyebabkan variabilitas tinggi di sepanjang garis normal ke arah dari aplikasi pupuk. Variabilitas siklik ini menghasilkan konsentrasi elemen pupuk yang tinggi pada titik injeksi, dipisahkan oleh konsentrasi elemen yang agak seragam di antara garis injeksi. Next. Nah, variabilitas titik ke titik, di mana perbedaan tanah di antara titik-titik pada lanskap menghadirkan tantangan dasar dalam merancang prosedur pengambilan sampel tanah yang efektif. Variabilitas tanah AQS diklasifikasikan ke dalam 3 kategori: jarak, mikro, meso, dan makro variabilitas untuk menggambarkan teknik pengambilan sampel tanah yang sesuai. Variasi mikro mengacu pada variasi tanah antara titik-titik yang ditahkan dari high sampai 0,05 meter. Tetapi STP sangat bervariasi di antara tanah pada semua plot kali yang tidak menerima pupuk. Variasi meso adalah variasi tanah antar titik yang dipisahkan oleh 0,05 sampai 2 meter. Metode sampling, sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada semua skala mikro, meso, dan makro. Teknik sampling didefinisikan secara luas dalam diskusi berikut tentang kondisi lapangan yang seragam dan tidak seragam. Oke, next. Nah, berdasarkan sifatnya, pengambilan sampel tanah tidak acak memerlukan banyak sampel tanah. Sampel tanah titik dikumpulkan dari setiap titik bingkai. Nomor dari inti tanah harus menyediakan volume tanah total dari ukuran praktis untuk melakukan analisis kimia atau fisika yang dibutuhkan. Selain uji tanah, kemudian ditarik yang membuat stratifikasi lapangan menjadi kisaran uji tanah yang dipilih. Setelah menentukan lokasi lapangan dari kategori uji tanah, tingkat pemupukan dapat disesuaikan untuk setiap strata lapangan. Sebagai contoh, strata P uji tanah dapat divisualisasikan di lapangan yang diwakili oleh gambar. Nah, minimum dan praolah tanah menjadi lebih luas, meso variasi harus dipelajari lebih intensif jika pengambilan sampel tanah akan memadai untuk diagnosis. Nomor stasi dari tanah diperlukan untuk memenuhi kondisi tersebut. Dari variasi meso yang signifikan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi terbukti bahwa hal itu akan bergantung pada parameter berikut. Yang pertama, jarak antar pita pupuk. 2, lebar dari pita pupuk. 3, diameter dari tabung coring sampel. 4, X dan SD di dalam band. 5, X dan SD dari tanah curah di antara pita. Next. Pengolahan konvensional. Dalam pengolahan tanah konvensional,
tanah agak dicampur dengan keadaan di mana alat pengolahan tanah primer menembus dan juga dicampur di permukaan 7-10 cm dengan pengolahan tanah sekunder seperti dengan garu cakram. Dengan proses ini, kapur dan unsur hara pupuk yang tidak bergerak menjadi tercampur secara seragam di seluruh lapisan bajak selama beberapa tahun. Untuk pengambilan sampel rutin dari tanah yang diolah secara konvensional ke dalam sampel lapisan bajak dianggap statis pabrik untuk menentukan tingkat keasaman tanah dan unsur hara tidak bergerak. Namun di semi sering dan beberapa daerah lembab di masa pengambilan sampel untuk kandungan nitrogen direkomendasikan diperlukan sampel yang lebih dalam. Kedalaman ini sesuai dengan saran yang disarankan oleh Nelson et al., James dan James et al. Untuk pengujian nitrat di tanah beririgasi, pengolahan konservasi, kepedulian terhadap konservasi tanah dan air telah menghasilkan pembangunan dari beberapa sistem yang melibatkan pengolahan mekanis jauh lebih sedikit daripada sistem piringan bajak. Ini menghasilkan pencampuran dari volume tanah dan konservasi yang jauh lebih kecil dari kapur dan nutrisi yang tidak bergerak pada kedalaman yang lebih dangkal daripada dari sistem pengolahan tanah konvensional. Meskipun ada beberapa sistem pengolahan tanah yang hemat yang digunakan pembajakan pahat diikuti dengan disking pegas. Hanya disking dan tanpa pengolahan adalah yang paling umum. Punggung bukit menjadi penting di beberapa daerah. Pembajakan pahat menggunakan P dan K